Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang komponen komunikasi internasional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke inti pembahasan dari materi ini, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu komunikasi internasional. Komunikasi internasional atau juga dalam bahasa Inggris International Communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Apa itu komponen komunikasi? Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell, komponen-komponen komunikasi adalah pengirim atau komunikator, yang dikenal juga dengan sender, pesan atau message, saluran atau channel, penerima atau komunikator atau receiver, umpan balik atau feedback. Komponen komunikasi internasional yang pertama yaitu komunikator. Kegiatan komunikasi internasional biasanya berlangsung antara warga dengan warga, pemerintah dengan pemerintah, lembaga dengan lembaga. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan komunikator dengan komunikan, tetapi bisa saja berlangsung antara komunikator dari satu kategori dengan komunikan dari kategori lain secara bervariasi. Dalam komunikator, kita kenal juga dengan istilah kredibilitas komunikator. Apa itu kredibilitas komunikator? Dipandang dari dimensi komunikator yang efektif adalah komunikator yang memiliki kredibilitas atau source of credibility dan daya tarik atau source of attractiveness. Kredibilitas ditentukan oleh derajat keahlian, pengalaman, keterampilan, kejujuran, dan jabatan. Kredibilitas dapat meningkatkan perubahan sikap, pendapat, dan tindakan komunikan. Adapun istilah komunikator terlambangkan yang dimana pemerintah dan lembaga merupakan orang yang memiliki struktur dan organisasi. Pemerintah dibentuk melalui proses politik untuk melaksanakan pembangunan dan kebijakan publik sebagai perwujudan pelaksanaan misi negara. Opini publik dan peran pemimpin opini. Dalam pergaulan internasional, komunikasi internasional kerap menimbulkan opini publik. Proses terjadinya opini publik didahului oleh perbincangan mengenai suatu gejala sosial, antara lain kebijakan atau keputusan yang bersifat kontroversial, yang menimbulkan sikap pro dan kontra. Opini publik bersifat mendukung dan bisa juga menentang suatu kebijakan atau keputusan. Pesan dalam komunikasi internasional terdapat dalam diplomasi yang menanggapi berbagai isu global yang tengah berkembang, baik diplomasi dalam lingkungan PBB maupun dalam lingkungan regional. Pesan di sini dapat berupa pesan pendidikan, kesehatan, bisnis, politik, dan lain-lain. 3. Komunikan. Dalam komunikasi internasional, komunikan adalah negara sasaran dari suatu bentuk komunikasi. Sebagai contoh, kerjasama antara Indonesia dengan Cina dalam bidang kesehatan, yang dimana Cina adalah komunikan atau si penerima pesan. Saluran komunikasi internasional, saluran tatap muka. Saluran tatap muka digunakan oleh pelaku komunikasi internasional untuk bertukar pandangan tentang berbagai isu dalam bentuk pertemuan formal dan non-formal. Jika tidak dimanfaatkan untuk pertukaran informasi, saluran ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan diplomatik dari masing-masing negara. Yang kelima, efek. Efek dalam komunikasi internasional itu bisa berupa peniruan dan bisa juga berupa kesengajaan. Efek peniruan merupakan refleksi dari penerapan tata krama atau etika pergaulan internasional. Sebagai contoh, efek terhadap modernisasi dan kelestarian bangsa. Efek terhadap ketertiban dan perdamaian dunia. Kegiatan komunikasi di bidang politik telah banyak menimbulkan efek positif, berupa berkembangnya kerjasama internasional yang membuat berkurangnya ketegangan internasional. Pentingnya komunikasi internasional bagi para diplomat dan konsuler atau masyarakat pada umumnya sudah diakui secara luas. Dengan mempelajari komunikasi internasional, seorang dapat memahami bagaimana menciptakan dan memelihara hubungan internasional yang dinamis. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai komponen komunikasi internasional. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.